Kita terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah mathabatan linnas, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Bisa tempat berkumpul, bisa tempat kembali. Wa amna, dan menjadi tempat yang aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira baitiya, untuk mensucikan rumahku, kata Allah. Lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang beriktikaf, warruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Baik. Awal ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf wa. Itu artinya iya, masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bercerita tentang Bani Israel atau Nabi Ibrahim. Ya, kita sudah selesai membicarakan Bani Israel. Kita masuk ke dalam kisah yang baru, yaitu Nabi Ibrahim, di mana dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang kemuliaan yang ada pada Nabi Ibrahim. Salah satu kemuliaan itu diperoleh karena Nabi Ibrahim sempurna dalam melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Bahkan sejak remaja Nabi Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam ujian. Kemarin sudah kita kaji, mulai dari keluarganya, lingkungannya, penguasanya, semuanya telah dilewati dengan begitu sempurna. Sehingga tidak heran kalau Allah melabeli Nabi Ibrahim itu dengan imama. Apa makna imam? Pemimpin. Kemarin sudah kita kaji. Sudah. Dalam ayat ini masih berkenaan tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa il. Setelah huruf wa disusul dengan kata il. Apa makna il? Kejadian yang terjadi di masa lampau. Itu artinya betul-betul terjadi, bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Apa kisah di masa lampau? Ja'alnal baita, ketika kami, kata Allah, menjadikan al-baita. Apa makna bait? Rumah. Tapi maksud al-baita dalam ayat ini apa? Apa dalam ayat ini artinya? Kenapa kita artikan Ka'bah? Jangan perasaan saya sih gitu, Ustadz. Jangan pakai perasaan, kita ngaji tafsir. Masih ingat perbedaan kata yang diawali dengan alif lam atau kata yang diakhiri dengan tanwin? Masih ingat? Apa? Itulah ibu-ibu. Sebenarnya saya secara pribadi itu ingin sekali sesering mungkin ke Baitullah, ke Tanah Haram, ke Mekah dan ke Madinah. Bahkan kalau saya mengiyakan mungkin 2 bulan sekali akan berangkat ke Tanah Suci. Tapi saya berpikir,
Ketika saya berangkat menunaikan ibadah itu, artinya kan ada banyak kajian yang libur, iya kan? Atau diganti dengan ustadz yang lain yang mungkin dengan materi lain, tidak berkesinambungan. Yang saya khawatirkan adalah saya merasa kita dalam bermajelis ilmu itu seperti motor tua yang sekalinya mati susah nyala. Saya pikir itu juga akan terjadi di pesantren emak-emak Al-Miftah. Tapi ternyata tidak. Begitu saya sampai ke sini langsung untuk lewat pun saya tidak ada tempat. Karena ramainya jamaah. Tapi nggak bisa juga dipungkiri, serajin-rajinnya kita dalam mencatat kajian tafsir sampai ke rumah ditutup apa dibuka? Maka setelah 3 kali puasa, 3 kali lebaran kita libur, mestinya ibarat handphone udah keburu ngedrop, jadi ngechargernya harus lebih lama. Apa bedanya kata yang berawalan dengan alif lam atau diakhirkan dengan tanwin? Kalau kata diakhirkan dengan tanwin itu maknanya umum. Maknanya umum. Misalnya saya katakan baitun atau baitin. Berarti rumah. Rumah siapa? Ya terserah rumah siapa saja. Umum, bebas kita mau mentafsirkan itu. Tapi kalau diawali dengan alif lam, wa il ja'alnal baita, berarti rumah yang dimaksud adalah spesifik. Hanya satu rumah itu saja dan rumah yang lain tidak termasuk. Itulah mengapa sepakat ulama tafsir mengartikan rumah yang dimaksud adalah rumah Allah itu banyak. Baitul A'la ya rumah Allah, Darussalam ya rumah Allah, Baitur Rahim ya rumah Allah. Tapi lebih spesifik karena diawali dengan alif lam, yang dimaksud yaitu Ka'bah. Itulah mengapa Ka'bah memiliki sebutan lain yaitu Baitullah. Baitun artinya rumah, Baitullah rumah Allah. Dan telah kami jadikan al-bait, yaitu rumah Allah itu, sebagai mathabatan linnas,